4 dan seperti yang kita tadi kita masih melanjutkan apa yang diuraikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitab tersebut dari pasal yang keempat tentang ahkamul haid, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan wanita yang haid. Telah kita bahas hukum seputar sholat, puasa, haji, juga tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan masuk masjid, berjima, kemudian juga telah kita bahas seputar masalah cerai atau talak. Sekarang kita akan masuk kepada perkara yang ke-8 dari hukum-hukum yang disebutkan oleh beliau dalam pasal yang keempat ini, yaitu tentang masalah penentuan iddah dengan haid atau penghitungan iddah dengan haid. Syekh memberi judul pembahasan yang ke-8 ini dengan keterangan beliau, As-Saminu i'tibaru iddatut talaqi bihi ay al-haid. Yang ke-8, i'tibar, penetapan dasar iddatut talaqi bihi, penetapan dasar waktu masa iddah dalam talak dengan haid. Artinya, tentu saja setelah dijelaskan dahulu tentang talak yang dikaitkan dengan haid, maka Syekh juga menjelaskan bahwa sesungguhnya haid itu sendiri merupakan dasar dalam perhitungan iddah ketika talak. Tentu saja tidak semua iddah atau tidak semua jenis talak menggunakan perhitungan iddahnya dengan haid ini, ya. Maka di sini Syekh rahimahullah taala akan menyebutkan beberapa permasalahan. Ada 6 perkara yang berkaitan dengan masalah haid dan kaitannya dengan iddah talak. Sesungguhnya sebelumnya kita ingatkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iddah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 470, beliau mengatakan iddah adalah ismun limuddatin tatarabbasu biha al-mar'atu an at-tazwiji ba'da wafati zawjiha aw firaqihi laha. Iddah adalah nama untuk waktu, ismun limuddatin, nama untuk suatu waktu, tenggang masa, ya. Tatarabbasu biha al-mar'ah, yang wanita menanti pada waktu tersebut anit tazwij, dari pernikahan. Jadi dia menanti dan tidak menikah ketika itu. Dia tidak boleh membuat akad baru ketika itu. Ba'da wafat zawjiha, baik itu setelah wafatnya suaminya, baik itu setelah wafatnya suaminya, atau firaqihi laha, atau dicerai oleh suaminya. Artinya masa iddah itu ada dalam keadaan seperti ini, imma karena meninggal suaminya atau dia dicerai. Nah, penantian itu disebut iddah, waktu tenggang, ya. Masa tangguh tidak menikah tadi itu disebut iddah. Yang adapun bentuknya imma bil wiladah, artinya selesainya iddah itu imma bil wiladah, apakah itu dengan melahirkannya sang wanita, atau bil iqra, atau dengan haid atau bersih dari haid, atau bil ashhur, atau dengan perhitungan bulan. Jadi ada 3 bentuk perhitungan masa iddah itu. Bisa dihitung dengan keadaan melahirkan anak, atau dengan haid, dan ini yang target pembahasan kita, ya, kaitannya haid dengan iddah talak, ya.
dan atau juga dengan ashur, atau juga dengan bulan. Maka Syekh Ibnu Utsaimin kemudian menjelaskan kepada kita ada 6 perkara dalam masalah ini yang sesungguhnya inti pembahasan tidaklah sebanyak itu. Ya, beliau mengatakan pertama, ini kita beri nomor saja, kita tartib, kita berikan nomor untuk dimudahkan. Kata Syekh, fa idza talaqa ar-rajulu zawjatahu ba'da an massaha aw khala biha wajib 'alayha an ta'tadda bi thalathi hayd kamilatin in kanat min dawat al-hayd wa lam takun hamilah liqawlihi ta'ala wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' ay thalatha hayd. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala untuk perkara pertama, ya, ini nomor dari kita, ya, untuk memudahkan. Yang pertama, jika seorang laki-laki mencerai istrinya setelah ia berkumpul dengannya, bercampur dengannya, atau berkhalwat dengan istrinya, maka wajib bagi sang istri untuk menunggu masa iddahnya, menetapkan masa iddahnya dengan 3 haid yang sempurna. Tentunya ini dengan syarat jika ia merupakan wanita yang mengalami haid. Dan tidak dalam keadaan hamil. Jadi kalau begitu, untuk hukum yang pertama atau perkara yang pertama, kita sebutkan bahwa hukum di mana wanita menetapkan masa iddahnya 3 kali haid. Kapan itu terjadi? Terjadi dengan 3 syarat. Yang pertama, dia telah dicampuri oleh suaminya atau telah berkhalwat. Jadi setelah akad, maka sang laki-laki telah bersendiri, bersepi-sepi dengan istrinya yang sah tadi, atau bahkan dia telah menginap beberapa hari bersama istrinya ini dan telah mencampurinya. Itu syarat pertama. Berarti dikeluarkan darinya wanita yang dicerai namun belum dicampuri dan belum berkhalwat dengan suaminya. Dikeluarkan ini. Kenapa? Karena wanita yang dicerai dalam seperti ini tidak ada masa iddahnya. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Artinya bahwa jika seorang wanita dicerai oleh suaminya, begitu setelah selesai akad nikah, maka sang wanita dipisahkan dengan laki-laki dan menjadi orang asing bagi bekas suaminya tadi, dan ia boleh melaksanakan akad baru saat itu juga, ya. Tidak ada keadaan iddah di situ. Jadi penting adanya syarat pertama, ya. Jadi kita sebutkan syarat pertama tadi dan menunjukkan kepada muhtarazatnya, apa dampak dan efek jika disebutkan syarat tersebut. Kemudian syarat yang kedua adalah bahwa jika dia mengalami haid. Karena ada wanita yang tidak mengalami haid, ya. Apakah karena belum mengalami haid seperti wanita yang belum balik, atau sudah melewati masa haid karena sudah masuk masa menopause, ya, atau disebut ajisah yang akan dibahas nanti hukumnya juga. Dan syarat yang ketiga, walam takun hamilah, yaitu bahwa dia tidak sedang dalam keadaan hamil yang terang hamilnya, ya. Saya kira jelas 3 syarat ini. Jadi berarti kalau untuk syarat yang ketiga dikecualikan wanita yang sedang hamil ketika dicerai, maka iddahnya bukanlah dengan haid, tetapi dengan melahirkan. Saya kira jelas, ya. Jadi ini perkara pertama, ada 3 syarat yang perlu diperhatikan. Adapun dasar surah Al-Baqarah ayat 8, Allah berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'." Dan wanita yang dicerai maka ia menanti bi anfusihinna dengan sendirinya 3 quru', 3 kali haid.
Dan tentang maksud dari quru ini ada khilaf yang masyhur di kalangan para ulama, bahkan di kalangan para ulama sahabat. Apakah quru yang dimaksud adalah tuhur 3 kali bersih dari haid, atau quru yang dimaksud adalah 3 kali mengalami haid, 3 kali mengalami haid. Ya, maka tentu saja dengan adanya perselisihan ini terjadi pula perselisihan dalam prakteknya. Ya, artinya bahwa menurut pendapat yang mengatakan hitungannya adalah hitungan haid, seperti yang diisyaratkan dari pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwa dia menanti 3 kali bersih, 3 kali haid, berarti jika sang wanita telah mengalami haid yang ketiga, maka ketika dia bersih dari haid meskipun belum mandi, maka dia sesungguhnya sudah selesai masa iddahnya. Adapun bagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud 3 quru adalah 3 kali bersih dari haid, maka disyaratkan padanya untuk mandi, ya, dan keadaan bersih dari haidnya, terhentinya haid secara keseluruhan. Jadi kalau begitu ada perkara yang ma'ruf di kalangan para ulama, dan sesungguhnya quru memang di antara kalimat yang disebut kalimat yang dia mujmal, atau kalimat yang dia ijmal, ada ijmal di dalamnya. Itu apa? Bahwa dia memiliki satu kalimat, satu lafal dengan 2 atau lebih makna. Dengan 2 atau lebih makna, yaitu maknanya bisa quru berarti haid, juga bisa quru berarti tuhur, bersih dari haid. Jadi ini perkara yang pertama, dan saya kira ini intinya, yaitu bahwa kaitan antara haid dengan iddah talaq sangat kuat pada wanita yang mengalami haid dan tidak sedang hamil dan telah dicampuri oleh suaminya atau berkhulwat dengan suaminya. Keadaan yang kedua, fa in kanat hamilan fa iddatuha ila waqtil hamli kullihi sawa'un talat al-muddah aw qasrat, liqaulihi ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahunna. Keadaan yang kedua, jika sang wanita dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah setelah ia melahirkan. Baik, kalau qalatil muddah, sama saja apakah masa kehamilannya itu panjang atau qasran, atau pendek. Yang penting intinya adalah bahwa dia telah melahirkan. Artinya misalnya sang wanita dicerai oleh suaminya, maka dia dalam keadaan hamil ketika itu, maka dia segera masuk dalam masa iddah. Nah, ternyata setelah diceraikan itu dan menanti masa iddahnya belum cukup 9 bulan, baru sekitar 6 bulan dia telah melahirkan anak, bayinya prematur. Ya, maka sesungguhnya dengan melahirkannya sang wanita telah selesai masa iddah, dan dia telah dipisahkan dari suaminya. Dia telah dipisahkan dari suaminya. Ya, kenapa? Karena sudah habis masa iddahnya dan dia telah melahirkan meskipun kurang dari 9 bulan. Qasrat. Atau boleh jadi justru setelah dia dicerai dalam keadaan hamil, dia menanti masa iddahnya dan ternyata dia melahirkan bayi yang dikandungnya setelah mengandungnya selama 2 tahun. Seperti yang terjadi pada sebagian imam, seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, atau dan juga Imam Bahaq bin Zaid, di mana mereka dikandung oleh ibu mereka 2 tahun. Dalam kandungan ibu 2 tahun, ya. Maka kalau begini terjadi panjangnya masa kehamilan, maka itu tidak penting, baik lama atau prematur lahirnya. Maka sesungguhnya telah habis masa iddah dengan keluarnya sang bayi, ya, dilahirkannya
anak yang dikandung oleh sang wanita tersebut. Apa dasarnya? Dasarnya turun ayat dalam surat Talaq ayat yang keempat. Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajalahunna an yada'na hamlahunna. Dan wanita yang hamil waktunya adalah ketika mereka meletakkan atau melahirkan apa yang mereka kandung. Ya. Kita ingatkan di sini apa yang tidak disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yaitu bahwasanya para ulama menyebutkan pula dalam masalah ini wanita yang mengalami keguguran, septun, ya, yang mengalami keguguran, ya. Jika sang wanita tadi dicerai dalam keadaan dia hamil, namun kemudian dia keguguran, maka dilihat kepada keadaan janin yang dikeluarkan oleh sang wanita ini dan waktunya. Jika waktunya adalah waktu keadaan dia telah lebih dari 80 hari, sudah dikatakan oleh Nabi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya 40 hari dalam bentuk nutfah, cairan, setelah itu 40 hari pula dalam bentuk 'alaqah, dalam bentuk gumpalan darah, setelah itu 40 hari pula dalam bentuk mudghah, ya. Maka para ulama mengatakan jika dia telah lebih dari 80 hari, maka dia keadaan di mana sang bayi tadi telah dijubkan padanya ruh, ya, telah dijubkan padanya ruh, karena Nabi mengatakan dalam tingkatan ke 40 yang ketiga, yaitu berarti 80 lebih, ya. Jadi sejak 81 sampai 120, ya, di mana disebutkan dalam fase itu ayo sallu alaihi malak, maka Allah mengutus seorang malaikat fayatuhu bihi ruh, ya, yang menghidupkan padanya juga ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, bikatbi rizqihi wa ajalihi saqin am sa'idun, dituliskan rezekinya, ajalnya sampai berapa tahun, dan apakah dia akan bahagia atau sengsara, ya. Maka dengan itu jika dia telah 81, ya, hari lebih, maka dia keadaan yang sudah dititipkan padanya ruh, ya. Demikian juga dilihat pada keadaan janin yang keluar tadi. Jika dia sudah dalam bentuk mudghah yang dia mukhallaq, yang telah terbentuk kakinya, tangannya dan sebagainya, dan ada taswir, ada gambaran dalam wajahnya dan sebagainya, wajah manusia, maka dia pun terhitung bahwa wanita tersebut yang dicerai telah habis masa iddahnya, ya. Jadi kalau begitu, keumuman melahirkan bagi wanita yang sedang hamil bahwa dengan melahirkan tersebut telah habis masa iddah, ini berlaku baik kehamilannya dalam waktu yang lama atau waktu yang pendek, baik kehamilannya atau melahirkannya nanti berupa janin yang sehat dan montok, bayi yang sehat dan montok, atau bayi yang cacat, atau bahkan mungkin bayi yang meninggal, ya. Selama dia telah sah mengeluarkan bayi tersebut, maka kalau begitu sesungguhnya telah berlaku habisnya masa iddah, ya. Baik, kemudian perkara yang ketiga, keadaan yang ketiga, wa in kanat min ghairi zawatil haid, jika wanita yang dicerai tersebut adalah wanita yang tidak mengalami haid, wanita yang tidak mengalami haid, ini keadaan yang ketiga. Dan keadaan yang ketiga ini terbagi 2 cabang. Yang pertama kata beliau kasfaqira, misalnya wanita yang belum dewasa, ya, yang dia dinikahi ketika belum balik, belum dewasa. Kasfaqiratil lati lam yabda biha al-haid, yang belum mengalami haid. Yang pertama. Dan yang kedua, al-ayisa wal ayisa min al-haid bi kibarin aw ananiyatin ista'sarat rahmaha
atau ghaira dzalik mimma la tarju ma'ahu rujul haid. Yang kedua tadi dari pecahan keadaan yang ketiga, yaitu wanita Aisyah yang tidak lagi diharapkan adanya haid. Al-Aisyah dan haid, dia tidak mengharapkan lagi adanya haid. Bujibari yang boleh jadi karena tua, yang biasanya dialami oleh wanita usia 40 tahun, atau amaliyah, atau adanya operasi istihsalat rahmah, di mana diangkat rahimnya, sehingga ketika telah diangkat rahimnya, sang wanita tidak lagi mengalami haid, ya, meskipun mungkin usianya baru 17 tahun atau baru 30 tahun, tetapi dia tidak lagi mengalami haid, bukan karena ketuaan, tapi karena amaliyah, karena operasi. Jadi operasi pengangkatan rahim. Atau bentuk-bentuk yang lain dari penyakit, ya, mimma la tarju ma'ahu, yang tidaklah diharapkan lagi kembalinya haid tersebut. Artinya haid tidak mungkin kembali lagi. Nah ini ada dua perkara, ya, ada dua cabang dari keadaan yang ketiga. Intinya keadaan ketiga yang kita ulangi, keadaan yang ketiga adalah keadaan di mana wanita tidak mengalami haid, dan itu bisa terjadi karena belum balik, atau boleh jadi karena tidak diharapkan adanya haid lagi, karena tua, sudah masuk masa menopause, atau karena adanya operasi pengangkatan rahim, atau adanya penyakit-penyakit pada sang wanita yang menyebabkan tidak akan mungkinnya ia mengalami haid kembali. Maka iddahnya, kata Syekh, fa'iddatuha 3 ashhurin liqaulihi ta'ala wallahi ya'isna minal mahid min nisa'ikum in yartabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahidna. Dalam surat Talaq ayat yang ke-14 Allah berfirman, dan wanita-wanita yang putus asa dari haid, yang putus asa artinya tidak lagi mampu mengalami haid, dari para wanita kalian, inir tabtum, jika kalian ragu, fa'iddatuhunna 3 ashhurin, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Wallahi lam yahidna, demikian pula wanita yang tidak mengalami haid. Lam yahidna, lam yahidna ba'du, yang belum mengalami haid karena belum balik. Ya, jika dicerai maka sama dengan keadaan yang di atas, wanita yang sudah tidak mengalami haid lagi selamanya, ya, yaitu iddahnya adalah 3 bulan. Tentunya 3 bulan yang dimaksud adalah 3 bulan dengan perhitungan bulan Hijriah, ya, bukan bulan Masehi. Jadi bulannya bulan Qamariyah, bukan Syamsiyah, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian pada kalimat imirtabtum, pada kalimat dalam firman Allah imirtabtum, jika kalian ragu, para ulama mengambil faedah bahwa demikian pula untuk wanita yang tidak diketahui akan keadaan haidnya, ya, tidak diketahui akan keadaan haidnya, sehingga kita ragu. Bagaimana kita menghitung dengan menentukan kapan dia akan kembali haji kembali, ya, apakah dia akan datang lagi dan sebagainya. Maka yang seperti ini kita ragu, dan untuk menghilangkan keraguan maka dikembalikan kepada hukum yang pasti, yaitu iddahnya adalah 3 bulan. Baik, ini keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, wa in kana min dawatil haid lakin irtafa haiduha بسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به. Adapun ini keadaan yang keempat, ini yang penting. Adapun jika wanita yang dicerai tersebut adalah wanita yang mengalami haid, hanya saja haid tersebut terhenti sementara waktu. Hanya saja haid tersebut terhenti sementara waktu karena sebab yang diketahui, disebabkan maklumin, karena sebab yang diketahui.
Contohnya misalnya penyakit-penyakit tertentu yang menimpa wanita, kalmarati, atau terkadang wahriba, karena menyusui. Wanita yang menyusui dengan aktif, demikian pula bayi yang menyusui dengan susu eksklusif ya, selama 6 bulan, biasanya sang ibu tidak akan mengalami haid, ya, meskipun nifasnya telah selesai. Nifasnya telah selesai dia tidak mengalami. Kenapa? Karena sang anak kuat menyusu, ya. Maka terjadilah terangkatnya haid sementara waktu. Nah, jika seorang wanita ya, misalnya dicerai oleh suaminya setelah dia melahirkan. Tadi kalau dia sedang hamil dicerai, maka setelah dia melahirkan langsung dipisah, ya, dipisahkan. Kalau dia tidak rujuk sebelum habisnya masa iddah, ya. Jadi kalau ternyata ini dicerai ketika dia hamil, sekarang tidak. Sang wanita ketika dia hamil masih menjadi istri laki-laki tersebut. Setelah dia melahirkan, ya, dalam keadaan dia bersih dari nifas, sebelum dicampuri oleh suaminya, maka suaminya mencerai dia. Suaminya mencerai dia, ya. Nah, kalau begitu sekarang sang wanita akan masuk ke masa iddah, ya kan? Dia biasanya apa? Punya haid. Baru kalau begitu, dia biasanya punya haid, kemudian bahwa dia tentu saja telah berkhawat sebelumnya, bahkan ada anaknya dengan suaminya, dan yang ketiga bahwa dia pun tidak dalam keadaan hamil, ya. Maka dalam keadaan seperti ini tentunya iddahnya adalah tiga kurung, ya kan? Namun ternyata setelah dicerai oleh suaminya, haidnya tidak datang-datang, ya. Sang bayi yang lahir telah berusia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan, haid sang wanita belum kembali. Nah, inilah keadaan yang keempat yang dimaksud, ya, bahwa seorang wanita memiliki kebiasaan haid yang rutin, masih dalam masa haid. Tetapi ketika ia dicerai oleh suaminya, dia mengalami keadaan terhentinya haid sementara, yang boleh jadi karena penyakit atau karena menyusui. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa innaha tabqa fil iddah wa in talat al-muddah. Maka ia tetap pada masa iddahnya, meskipun panjang masa iddah itu hingga kembali haid yang dimaksud, maka ia pun menetapkan masa iddahnya dengan haid tersebut. Jelas maksudnya? Jadi kalau itu seperti yang tadi, ya, taruhlah sang wanita melahirkan, kemudian setelah itu dia mengalami nifas hanya selama 30 hari, ya. Maka ketika sang bayi berusia 1 bulan, ya, masuk bulan kedua, sang ibu telah bersih dari nifas. Nah, ketika itu sebelum dicampuri oleh suaminya, dia dicerai oleh suaminya. Maka sang bayi berusia 2 bulan, 3 bulan, ya, harusnya kan dia dilihat dengan 3 kali haid, ya. Tetapi kemudian ternyata sampai mungkin sang bayi berusia 1 tahun, haid yang biasa datang tidak datang, karena sang ibu kuat menyusui anaknya dan anak pun kuat minumnya, ya. Maka dalam keadaan seperti ini tetap sang wanita dalam penantian, ya. Dan begitu dia masuk haid setelah sang anak mungkin berusia 1 tahun, dia sudah mulai ditapis, ya, diberikan makanan tambahan, maka mulai jarang menyusu, maka kembalilah haid tersebut secara normal pada sang ibu. Maka kalau begitu keadaannya, maka mulailah dia dihitung dengan haid pertamanya, ya. Jadi meskipun panjang waktunya, wa in talat al-muddah, ya, sampai datangnya haid tersebut, maka dia pun dihitung masa iddah dengan haid yang datang tersebut. Fa in zala as-sabab wa lam yu'id al-haid bi an bai'at min al-marad aw intahat min ar-rida'i wa baqiya al-haid murtabi'an fa innaha ta'taddu bi sanatin kamilah. Ini kalau ternyata haid tersebut kembali, ya. Namun haid zalat sebab, jika ternyata penyebab
terhentinya haid sementara waktu, yaitu sakit yang diderita, atau adanya susuan yang telah diselesaikan, namun ternyata walam yu'id al-haidu, haidnya tidak kembali, tetap dia tidak haid, maka dalam keadaan seperti ini, maka sesungguhnya sang wanita tadi menghitung masa iddahnya setahun penuh. Di sana kamilah min zawal sabab, yang dihitung sejak hilangnya sebab tersebut. Apa maksudnya ini? Jadi seperti yang tadi kita sebutkan contohnya, sang wanita menyusui tadi, ya, maka sang bayi berusia 1 tahun, haidnya belum datang, ya. Maka setelah 1 tahun 1 bulan, haid datang. Maka terdapat itu, ya, berarti jadi bulan itu masa iddah. Sekarang, kalau ternyata 1 tahun bahkan 2 tahun telah lewat dari masa menyusui, ya, sebab dari menyusui sudah hilang, sang anak sudah makan nasi dan sebagainya, makan bubur atau yang lainnya, tidak lagi dengan susu, ya, atau penyakit yang menyebabkan terangkatnya haid sudah sembuh, tapi cok haidnya tidak datang-datang, ya. Misalnya tadi sang wanita pada usia bayi 1 tahun 6 bulan dia hentikan susu ibunya, dihentikan sudah, ya. Baru sebabnya hilang sekarang. Sebab terhentinya haid sudah hilang, sudah diputuskan susuannya, ya. Ternyata haidnya tidak kembali. Maka kalau begitu sang wanita mengambil masa iddahnya setahun penuh. Kapan dimulainya? Setahun penuhnya itu dari nifasnya? Bukan, ya, yaitu sejak mulai dia menghentikan susuan pada sang bayi, yaitu ketika bayi berusia 1 tahun 6 bulan. Maka sejak 1 tahun 6 bulan itu dia menghitung ke depan, sehingga dengan hitungan itu sekitar bayi berusia 2 tahun 6 bulan, 2,5 tahun, maka habislah masa iddah, ya. Baik. Demikian pula jika keadaannya penyakit, seorang wanita tidak dalam keadaan hamil, ya, tidak dalam keadaan apa-apa, ya, dia selesai haid, kemudian belum disentuh oleh suaminya, kemudian dicerai oleh suaminya. Tiba-tiba dia mengalami sakit, karena dicerai mungkin stres dia, ya, stres, sakit dan sebagainya, ya. Akhirnya karena sakitnya itu terjadi kekacauan atau perubahan dalam keadaan keseimbangan hormonal dalam tubuhnya, maka terhentilah haid sementara waktu. Terhentilah haid sementara waktu. Ya, dan menurut dokter bahwa dia tidak mengalami haid, ini hanya sementara karena mungkin stres dan sebagainya. Ya. Ternyata setelah akhirnya sang wanita telah ridho, lapang dada, ya, apa boleh buat, ya, dia sudah dicerai oleh suaminya. Tetapi sayangnya tadi disebutkan bahwa belum datang haidnya, tidak datang haidnya, ya. Dan setelah diperiksa ke dokter, sesuai terhadap bahwa penyebab dari terangkatnya haid itu sudah tidak ada lagi. Penyakit yang menyebabkan haid terhenti sudah sembuh, sudah hilang. Tapi kok belum haid juga? Maka setelah penetapan dokter tadi, ya, yang dia adalah ahlinya dalam hal ini tentu saja, atau jika telah diketahui sebabnya dari penyakit dan telah sembuh penyakit tersebut, maka mulai sejak sembuhnya dia, hilangnya sebab, dihitung 1 tahun ke depan. Ya, itulah masa iddah bagi wanita yang dimaksud ini. Ya. Hada huwa al-qaul as-sahih. Ini adalah pendapat yang sahih, yang kuat. Dan perkataan Syekh bahwa dia pendapat yang kuat mengisyaratkan dalam masalah ini ada khilaf. Ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini, tetapi Syekh Ibnu Utsaimin merujukkan pendapat yang disebutkan tadi, yaitu bahwa dia mengambil masa iddahnya setahun penuh. Adapun alasan mengapa dipilih setahun penuh, saya menjelaskan lebih lanjut. Alladhi yantabiqu ala al-qawaid syar'iyyah, bahwa dia adalah qaul yang kuat, yang sahih, yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Fa innahu, yaitu bahwasanya sesungguhnya idza zala sababu wa lam yu'id al-haid sarat kaman irtafa haiduha li ghairi sababin ma'lum.
Wa idza irtafa ayduha li ghairi sababin ma'lumin fa innaha ta'taddu bi sanatin kamilah 9 ashhurin lil hamli ihtiyatan li'annaha ghalibul hamli wa 3 ashhurin lil iddah. Kemudian Syekh menyebutkan alasan kuatnya pendapat ini. Kata beliau, sesungguhnya jika telah hilang penyebab terhentinya haid tersebut, namun haid tidak kembali lagi, maka sesungguhnya orang tersebut seperti keadaan wanita yang terhenti haidnya karena sebab yang tidak diketahui. Karena sebab yang tidak diketahui. Dan sesungguhnya jika seorang wanita terhenti haidnya karena sebab yang tidak diketahui, maka ia mengambil masa iddah setahun penuh, 9 bulan untuk kehamilan dalam bentuk kehati-hatian, karena kebanyakan kehamilan adalah 9 bulan, dan 3 bulannya untuk iddah. Iddah seperti wanita yang tidak mengalami haid, wanita yang tidak mengalami haid lagi karena sudah tua atau mungkin belum balik sehingga belum mengalami haid. Berapa bulan masa iddahnya? 3 bulan, 3 bulan. Nah, sekarang kalau begitu, karena terhenti haidnya dan penyebabnya tidak diketahui, maka dia mengambil masa iddah 1 tahun, yaitu 9 bulan untuk kehamilan menurut kehati-hatian, jangan sampai dia sedang hamil, dan 3 bulannya untuk wanita yang tidak mengalami haid lagi. Sebenarnya jelas. Maka sesungguhnya dalam hal ini berarti ada 2 keadaan. Keadaan keempat dan keadaan yang kelima. Keadaan yang keempat adalah keadaan tadi yang disebutkan, wanita yang mengalami haid tetapi terhenti sementara waktu karena sakit atau menyusui. Maka dia tetap dalam masa iddahnya sampai datangnya haid tersebut dan mulai dari itu. Itu keadaan keempat, keadaan yang keempat. Kemudian bagaimana jika ternyata setelah selesai penyebab, setelah hilang penyebabnya, telah sembuh penyakitnya, dan telah selesai keadaan menyusuinya, tapi haidnya tidak kembali, maka dia sama dengan keadaan yang kelima. Apa keadaan yang kelima? Yaitu wanita yang terhenti haidnya tanpa adanya sebab yang diketahui. Artinya tidak diketahui apa sebabnya, tiba-tiba haidnya terhenti. Dan untuk keadaan yang kelima ini, hukumnya menurut para ulama adalah bahwa dia menanti selama setahun penuh. Jadi kalau begitu ada keadaan keempat dan keadaan kelima. Baik, saya kira jelas tentang hal ini. Adapun perkara yang keenam, yang terakhir dalam masalah penghitungan masa iddah dengan haid adalah amma idza kana talaqu ba'da al-'aqdi sebelum disentuh dan berkhalwat, maka tidak ada iddah secara mutlak, la bi haidin wala ghairihi, tidak dengan haid, tidak pula dengan bulan, apalagi melahirkan, tidak mungkin karena dia baru saja akad, Dasar dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Talaq ayat keempat pula, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita mukminah kemudian kalian mencerai mereka sebelum kalian menyentuh mereka, maka tidaklah ada bagi kalian terhadap mereka dari iddah yang mereka menghitungnya. Artinya sang wanita tidak punya masa iddah. Dia boleh segera untuk membuat akad baru dengan orang lain atau dengan suaminya tersebut kembali, Maka tidak ada iddah sama sekali, tidak ada penantian dan menunggu, dan dia langsung bisa segera dinikahkan. Jadi kalau begitu perkara yang keenam ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara yang ke-8,
yaitu penentuan iddah dengan haid. Kenapa? Karena dia tidak dipakai. Tidak dipakai di sini haid. Kenapa? Karena belum disentuh dan tidak berhalwat. Ya, baik. So, kita jelas. Ada pertanyaan mungkin dari ikhwan atau akhwat seputar pembahasan yang kita sebutkan dari penentuan iddah talak dengan haid. Kalau tidak ada, kita lanjut pada hukum yang ke-9. At-tasi' al-hukmu bi bara'atir rahmi. Hukum akan bersihnya rahim sang wanita. Jadi ini kaitannya kembali tentang masalah wanita yang sedang haid. Apa-apa saja yang bisa kita dapatkan dari keadaan haid wanita ini. Apa yang bisa kita perhitungkan, apa yang kita jadikan sebagai satu bentuk dasar. Nah, untuk yang ke-9 ini adalah bahwa dengan haid sang wanita diketahui akan bersihnya rahim wanita tersebut. Ya, jadi al-hukmu bi bara'atir rahmi, hukum tentang bersihnya rahim sang wanita dari janin, dari kehamilan. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, ai bi khuluhi min al-hamli, yaitu maksudnya kosongnya rahim sang wanita dari kehamilan. Wa hadha yahtaju ilayhi kullama ihtija ila al-hukmi bi bara'atir rahmi wa la masail. Dan ini dibutuhkan setiap kali kita membutuhkan adanya penetapan hukum akan bersihnya rahim sang wanita tersebut. Dan ada termasuk beberapa masalah dalam hal ini. Minha, di antaranya, idza mata syakhsun an imra'atin yarithuhu hamluha wa hiya dhatu zawjin fa inna zawjaha la yata'aha hatta tahira aw yatabayyanu hamluha. Contoh yang ada tentang hal ini kata Syekh adalah jika seorang laki-laki meninggal, idza mata syakhsun an imra'atin yarithuha, jika seorang laki-laki meninggalkan seorang wanita, yarithu hamluha, yang wanita ini sedang hamil dan bayi yang dikandungnya mewarisi sang laki-laki. Ya, yarithu hadha syakhs al-mayyit, ya, mewarisi si mayit tadi hamluha, apa yang dikandung oleh sang wanita. Wa hiya dzatu zawjin, yang wanita ini memiliki suami. Yang wanita ini memiliki suami. Fa inna zawjaha la yata'aha hatta tahira. Maka sesungguhnya suaminya tidak boleh mencampuri sang wanita tersebut sampai dia mengalami haid. Artinya bahwa sang laki-laki tidak boleh mencampuri wanita tadi, mencampuri sang wanita tersebut sampai dia mengalami haid. Artinya bahwa sang laki-laki tidak boleh mencampuri wanita tadi sampai dipastikan bersihnya rahim sang wanita, dan itu dengan keadaan haidnya. Kalau dia haid, bersih rahimnya, boleh dicampuri oleh suaminya. Aw yatabayyanu hamluha, atau sudah terang bahwa dia dalam keadaan hamil. Fa in tabayyana hamluha, jika terang bahwa dia hamil, hakamna bi irsihi, maka kita hukumi bahwa dia atau bayi yang dikandungnya punya hak mewarisi dari si mayit. Maka hakamna bi irsihi li hukmina biwujudi hina mauti maurithihi. Kita menghukumi bahwa dia sebagai ahli waris dari si mayit. Kenapa? Karena kita menghukumi keberadaan si janin tersebut ketika yang diwarisinya mati. Wa in hadat, seandainya dia haid ketika itu, hakamna bi adami irsihi, maka kita mengatakan bahwa
si bayi yang dikandung oleh wanita tadi tidaklah mewarisi apa-apa. Kenapa? Lihukmina liwara'atir rahmi bil haid. Karena kita mengatakan dengan adanya haid sang wanita berarti ketika meninggal si mayit tidak menitipkan apa-apapun pada sang wanita dari titipan. Karena anak yang dikandungnya adalah anak dari orang lain. Ya, tidak ada hubungan dengan si mayit. Ya. Nah, dalam perkara seperti inilah dibutuhkan adanya keadaan apakah dia haid atau tidak. Kapan saya terus sementara majelis kita ya. Ada hubungan telepon yang perlu disambut. Saya mohon maaf. Dari hukum yang ke-9 ini berkaitan dengan masalah dengan adanya haid kita memastikan kebersihan dari rahim seorang wanita dari adanya janin. Dan ini sangat penting dalam banyak bentuk, dalam banyak perkara. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan salah satu di antaranya. Tentunya yang kita ketahui pula dari perkara yang telah pernah kita bahas dahulu seputar masalah apakah mungkin wanita yang hamil juga mengalami haid. Dulu pernah kita bahas ya di awal pembahasan, di mana ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Pendapat yang mengatakan wanita yang hamil tidak akan mungkin mengalami haid, sehingga jika keluar darah maka dianggap bukan darah haid. Ya. Sementara pendapat yang lain dari pendapat Imam Syafi'i adalah bahwa mungkin terjadi meskipun dia keadaan yang sedikit, keadaan yang merupakan keganjilan. Adapun hukum asal wanita yang hamil tidak mengalami haid. Tapi mungkin terjadi, tetapi itu dengan sifat yang ketat. Itu apa? Bahwa sang wanita mengalami haid meskipun dia hamil dengan sifat seperti ketika dia tidak hamil. Ya, jadi setiap bulan dia datang bulan. Ya, maka jika keadaannya seperti itu, maka dipastikan itu adalah keadaan haid. Itu yang kuat dari pendapat para ulama, ya. Dan ketika kita sebutkan dahulu bahwa sebagian berpendapat itu bukan haid, mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW tentang sabaya autas, ya, di mana Nabi berkata tentang para sabaya, tawanan perang, wanita yang ditawan, orang-orang kafir yang ditawan oleh para sahabat ketika itu. Rasulullah melarang mereka untuk bercampur dengan para wanita tersebut hatta tahiru haidatan, hingga mereka mengalami haid, satu kali haid. Ya, Rasul melarang, ya, la tuta, tidaklah para wanita dari sabaya autas ini tadi digauli, la tuta'ul hamil hatta tada, tidaklah wanita yang hamil dicampuri hingga dia melahirkan, wala ghair dzati hamil hatta tahidu haidatan, dan untuk yang tidak hamil sampai dia mengalami haid. Itu dilarang. Artinya kalau kita punya budak yang baru dibeli, ya, atau didapatkan dalam peperangan dan sebagainya, maka tidak boleh seorang laki-laki mencampuri budak tersebut, ya, kecuali setelah dia memastikan apakah wanita ini hamil atau tidak. Jika dia hamil, maka tunggu dia selesai melahirkan. Kalau dia tidak hamil, maka ditunggu dia haid satu kali, menunjukkan rahimnya bersih. Setelah itu kemudian boleh digauli. Ya, maka ini bentuk-bentuk yang berkaitan dengan masalah faedah dari adanya haid yang menunjukkan kepada kita hikmah Allah Subhanahu wa taala pada haid wanita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini perkara yang ke-9. Ada pertanyaan mungkin yang lain dari akhwat? Baik, jika tidak, kita mungkin masih punya waktu untuk menyelesaikan hukum yang terakhir dari hukum-hukum yang disebutkan oleh Syekh seputar haid. Kalau ada pertanyaan, kita selesaikan dengan pertanyaan. Tidak ada pertanyaan dari akhwat.
pertanyaan, apakah anak saya masih berhak sebagai ahli waris terhadap bapaknya walaupun kami sudah bercerai dan anak ikut sama saya ibunya? Masih berhak. Sang anak masih berhak meskipun dia ikut kepada ibunya. Dan anak memang berhak ikut dengan ibunya selama sang ibu belum menikah. Jadi berhak anak kepada ibunya daripada bapaknya, kecuali jika ibunya telah menikah. Jadi jawabannya ringkas, saya kira insyaallah. Saya ulangi pertanyaannya, apakah anak saya masih berhak sebagai ahli waris terhadap bapaknya walaupun kami sudah bercerai dan anak ikut sama ibunya? Jawabannya ya, karena anak tersebut adalah anak dari bapaknya. Tentunya dengan melihat kami sebutkan tadi bahwa ketika dicerai, bahwa sesungguhnya sang anak ini tadi kan jelas dalam kandungan ibunya, ya. Adapun jika ternyata dia haid ketika itu misalnya, berarti dia bukan anak bapaknya tersebut, wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak mungkin ya, karena dia sudah berupa anak dan terlahir masih dalam ikatan rumah tangga, namun kemudian karena suatu keadaan maka dicerai atau terjadi perceraian dan akhirnya sang anak ikut kepada ibunya, maka tentu saja itu adalah anak dari sang bapak, anak kandung dari sang bapak, maka dia adalah ahli waris dari sang bapak. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan kebiasaan orang-orang yang menikahkan wanita yang sedang hamil? Ya, pertanyaannya tentang kebiasaannya, artinya tentunya adalah pandangan syariat tentang kebiasaan orang-orang yang menikahkan wanita yang sedang hamil, yang terlanjur hamil ya. Maka tentu saja satu bentuk kemungkaran bagi wanita yang hamil di luar nikah, kemungkaran dari laki-laki yang menghamilinya, dan juga kemungkaran dari Pak Imam yang menikahkan dan melegalkan pernikahan mereka, ya, baik yang mengawininya adalah yang menghamilinya atau yang dituduh menghamilinya, atau yang menikahinya laki-laki pengganti. Maka sesungguhnya pendapat jumhur ulama mengatakan tidak sahnya nikah tersebut. Nikahnya wanita dalam keadaan hamil adalah nikah yang tidak sah, dan jika terjadi wajib untuk diulang pernikahan tersebut. Ya, ini pendapat jumhur. Pendapat Abu Hanifah mengatakan sahnya. Pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Berdasarkan keterangan bahwa keadaan hamil adalah keadaan di mana wanita akad nikah yang dilakukan dalam keadaan hamil adalah akad yang tidak sah. Ya, oleh karena itu pernikahannya pun tidak sah. Ya, dan hanyalah sah jika kemudian dan para ulama memandang perkara yang lain selain selesainya kehamilan. Ya, itu apa? Tidak boleh dinikahkan kecuali setelah sang wanita atau laki-laki yang dituduh sebagai yang menghamilinya taubat dari perbuatannya. Tanpa adanya taubat tidak dinikahkan. Ya, karena juga menikahkan dan melegalkan zina. Nauzubillah min dzalik. Sehingga para ulama mensyaratkan dua perkara. Pertama adalah taubat dari kedua belah pihak, laki-laki maupun wanita. Ya. Dan yang kedua, sang wanita harus terlebih dahulu melahirkan bayi yang dikandungnya. Adapun jika dinikahkan dalam bentuk seperti itu maka tidak sah. Ya. Jadi kalau terjadi seorang wanita hamil sebelum pernikahan, kemudian dinikahkan oleh wali hakim, dan akhirnya dia dikumpuli oleh suaminya yang sekarang sah sebagai suaminya atau dianggap sah menurut catatan sipil bahwa sebagai suaminya, ya, maka sesungguhnya dia adalah bentuk perzinahan yang lain. Ya, jika terjadi tanpa adanya ilmu akan hal ini maka dia mautu bisyubhat. Tetapi bahwa jika dia akan dengan ilmu yang terang dan sebagainya maka dia adalah bentuk perzinahan, maka harusnya dipisah. Ya. Sehingga tidak boleh kita kemudian meringankan perkara ini. Jika terjadi hal seperti ini maka harus diulang akadnya. Setelah keduanya
sadar akan besarnya dosa dari perbuatan tersebut dan mereka bertobat, dan kemudian mereka ingin kemudian menempuh jalan syariat, maka mereka dinikahkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Dan anak yang terlahir dari hubungan yang seperti tadi, itu ketika sedang hamil dinikahkan, maka sebenarnya anak itu tidaklah dinisbahkan kepada bapaknya, tapi dinisbahkan kepada ibunya. Ya, tidak mau sedih. Ya, meskipun dia, karena dia anak zina ya, anak haram. Meskipun dia yang menikahinya adalah bapaknya sendiri, menurut pengakuan sang wanita. Ya, bapaknya sendiri misalnya ya, maka tetap dia dinisbahkan kepada ibunya saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang lain, adakah bapak masih wajib menafkahi anak sekalipun dari istri yang telah diceraikan dan istri telah menikah lagi, begitu pula suami? Ya, jadi maksudnya apakah seorang bapak masih wajib menafkahi anaknya, padahal misalnya dia telah mencerai ibu sang anak dan mereka masing-masing, sang bapak maupun sang ibu telah menikah, punya pasangan tersendiri, ya, apakah masih wajib pula bagi sang bapak untuk menafkahi anaknya? Ya, masih wajib. Ya, masih wajib. Itu toh anaknya. Itu toh anaknya. Dan kewajiban dia adalah memberikan nafkah kepada orang-orang yang ditanggungnya. Kata Ibnu Hakiman, ayubayya man yamun. Cukuplah dosa bagi seorang dia melalaikan apa yang ditanggungnya, menjadi tanggungan dia. Maka anak itu adalah tanggungannya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun bekas istrinya bukan tanggungannya, ya, sudah jadi tanggungan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tiba-tiba pembahasan menjadi masalah perceraian, ya, dan lagi hukum haid, ya. Tentunya memang adalah perkara yang menunjukkan kepada kita memang perkara perceraian ini perkara yang juga sedikit sekali pengetahuan kaum muslim tentang hal tersebut. Meskipun kita dapatkan kadang dalam kehidupan manusia banyak sekali terjadi perceraian, tapi secara hakiki ilmu tentang masalah perceraian ini adalah perkara yang juga sangat jarang didapatkan atau diajarkan atau dipelajari oleh kaum muslimin. Maka mudah-mudahan saat nanti kita mendapatkan pelajaran hal ini bukan agar kita semua bercerai, sebenarnya bukan, tapi agar kita memiliki ilmu akan perkara itu. Sebagaimana kita mempelajari tentang ahkamul janaiz, ya, tentang perkara-perkara alam kubur dan sebagainya, tentunya untuk pelajaran dari kita, ya, menambah keimanan kita akan kesempurnaan syariat, dan sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya syariat betul-betul menguatkan ikatan pernikahan dan memberikan ajaran-ajaran dan tuntunan untuk mengekalkan ikatan tersebut dengan saling tanasuh, ya, saling bertanazul, toleransi dengan sesama pasangannya selama tidak dalam perkara yang maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini ya kesempatan kita, dan karena pembahasan yang ke-10 atau hukum yang 10 juga agak panjang, nanti kita akan tunda pada pertemuan yang akan datang. Saya kira demikian, yang dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya dari syaitan. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika